Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Saharul Ilmi di podcast lewat obrolan polisi. Saat ini saya bersama dengan lurah kami, yaitu Lurah Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabuan, Kabupaten Manado Natal. Terima kasih kepada pemirsa yang tetap menonton dan tetap mendukung channel YouTube kami dalam hal ini lewat obrolan polisi. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan dalam kesehatan yang sebaik-baiknya dan selalu diberikan rezeki. Pertama-tama mungkin kita sudah kenal dengan Lurah Kelurahan Kota Siantar, tapi tetap akan kita perkenalkan lagi biar lebih kenal lagi, karena ada katanya lebih kenal lebih sayang gitu ya. Jangan sampai Pak Lurah pindah dari Kelurahan Kota Siantar ini. Asik. Oke, Bang. Persilakan, Bang. Oke, makasih Brigadir Rol yang udah memfasilitasi kita di Kelurahan Kota Siantar dengan podcast yang fenomenal untuk Manado Natal ya, terutama di Kota Siantar. Lopo lewat obrolan polisi. Saya yang jelasnya adalah Alam Pria Pramana, yang kebetulan saya adalah lurah di Kelurahan Kota Siantar sejak 2023, tepatnya 13 November. Dan kegiatan saya sehari-hari ya selain sebagai lurah, saya juga aktif di pendidikan, yaitu di dosen ya. Kemudian saya juga terlibat di program guru penggerak dari mulai angkatan pertama sampai dengan dari angkatan keempat sampai dengan angkatan ke-12 insya Allah di bulan Maret ini. Penggerak Ya, Bang. Nanti kita ulik. Kira-kira Bang lepas itu dulu perkenalan kan, sambil cerita kan Bang. Jadi Bang, yang baru-baru kita lakukan lah saat ini di kelurahan kita ini, yaitu kemarin kita sambang tentang ataupun himbauan terkait narkoba. Betul. Di Kelurahan Kota Siantar ini. Kayak mana menurut Abang? Ataupun dari Kepling ataupun masyarakat, kepala lingkungan masing-masing, ada nggak kiraan-kiraannya perubahan atau memang tetap berjalan di tempat atau cemana, Bang? Jadi yang jelas kita dari pihak kelurahan terkait ide cemerlang ya dari Babin Kamtibmas dalam hal ini Brigadir Rol yang merupakan Babin Kamtibmas di Kelurahan Kota Siantar, ini sebuah apresiasi. Jadi dari kami yang Kelurahan Kota Siantar, pemerintahan Kelurahan Kota Siantar menyambut dengan baik sekali, karena dari data statistik ya dari BNNK Manado Natal, Kota Siantar termasuk zona merah. Iya, Bang. Jadi himbauan yang kita turun ke lapangan kemarin bersama dengan kepala lingkungan, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kota Siantar, sungguh sangat baik sekali. Dalam hal ini meredam, setidaknya meminimalisir lah yang peredaran narkotika, dalam hal ini narkobanya di wilayah-wilayah yang mungkin menjadi titik ataupun lokus yang paling krusial ya. Di tempat kita ini, Bang, ya. Iya, jadi sangat baik sekali, artinya tidak jalan di tempat ya. Kepala lingkungan sudah bergerak kembali lagi mengingatkan warga-warganya, kemudian LPM siap sedia untuk menjadi garda terdepan ya dan memberantas narkotika. Dan terutama kami dari pihak pemerintahan kelurahan itu ada kasih tertib ya, ketertiban umum, itu benar-benar follow up di lingkungan apa-apa aja yang terjadi, terutama peredaran narkotika. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah mulai kegiatan tersebut yang mungkin ada peredaran dan sebagainya sudah teredam untuk sementara ini. Dan kalau bisa selamanya kalau bisa. Jangan sampai sementara ini ya, Bang, ya. Iya, jangan sampai sementara. Nanti kayak mana menurut Abang? Aku tetap minta masukannya sama Abang. Bang, Ya. boleh Bang sambil merokok gitu? Oh, boleh merokok nih. Nanti cakep nggak Iya. Ibaratnya ayam berkokok di atas genteng ya. Orang yang merokok nggak ganteng gitu. Tapi itulah Bang. Mudah-mudahan dengan kita buat kayak gitu, kalau memang kiraannya nanti dapat lagi info, kita nggak akan lelah untuk buat himbauan, Bang. Siap. Kalau kira-kiraannya nanti
ya udah kalau memang nanti satuan operasional dari Polres nangkap ataupun melakukan tindakan, itu udah di luar kemampuan kita kan Bang, Betul. untuk mengantisipasinya kan Iya. Bang. Tapi yang jelas kita di pemerintahan tetap mengingatkan kepala lingkungan untuk memberikan edukasi. Artinya kalau memang ada yang sudah terindikasi, jangan sampai pihak Polres yang turun. Iya Bang. Nah, kita akan bawanya, bahkan kita mencoba untuk berkoordinasi dengan BNNK Madinah. Karena kebetulan eh, apa ya, pegawai ataupun kepala seksi di BNNK Kabupaten Natal warga kita juga. Ya kan dia kan bisa memfollow up juga, membantu Bang Herman. Iya iya Nah, iya. dia Oh. tinggal di lingkungan 6 kampung sedikit, jadi dia bisa memberikan edukasi juga gitu kan terkait peredaran ataupun bagi yang sudah memakai untuk diberikan rehabilitasi gitu ya. Iya, Bang. Syukurlah Bang. Kayak mana ya Bang ya? Nggak mungkin kita tetap jalan di tempat kayak gitu kan Bang. Tapi kok memangnya harus kita melakukan tindakan hukum, ya, apa boleh betul, buat betul. kita Bang. Yang penting kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Jalan-jalannya udah kita buat semua. Ya. Baru Bang, terkait Kota Siantar ini kan mempunyai banyak lingkungan. Banyak lingkungan. Kiraannya dari sampai 7, 8 sekarang Bang. 8 lingkungan kita kan. 8 lingkungan itu sampai sana lintas timur dekat Hotel Abara. Iya. Itu situ. Jadi Bang, selama kayak situasi sosial budayanya di Kelurahan Kota Siantar ini kayak mana menurut Abang? Abang sebagai ya istilahnya lurah gitu di sini gitu. Jadi kalau Kelurahan Kota Siantar ini saya bandingkan dengan saat saya menjadi lurah di sebelumnya. Iya Bang. Ini kelurahan yang butuh ekstra ya. Full saya. Jadi saya kalau yang di sana mungkin saya hanya sekitaran 12 atau 14 jam, tapi maksudnya harus 24 jam. Siap. 24 jam. Jadi terkait karakteristik daripada warga sini, kita kan di sini 80% ya, 80% itu petani, berkebun. Iya Bang. Kemudian 20%-nya itu ada dari pegawai negerinya, ASN, ada yang dari kepolisian ataupun tentaranya juga kan, dan ada juga beberapa pengusaha di sini. Namun pada dasarnya Kelurahan Kota Siantar ini unik. Uniknya karena ada apa ya, penuh dengan karakteristiknya. Walaupun dia dominan 80% itu petani atau berkebun, tapi dia bisa membaur dengan warga-warga sekitar yang lainnya, yang 20%-nya tadi. Jadi ya, bahasanya saya bilang gimana ya, Kota Siantar ini adalah kalau dibilang mungkin di daerah kelurahan yang lain barometer ya, tapi sebetulnya kalau saya lihat ya, saya sebelumnya kan lurah di kota, Kelurahan ya, Panjabungan 1. Panjabungan 1 itu adalah inti kotanya ya, pusat kotanya. Iya. Nah, saya dipindahkan kemari. Ini kita bilang barometer. Kenapa kita barometer? Ini kampung-kampung ulama ya. Kota Siantar ini kampung ulama, banyak jebolan-jebolan dari pesantren di sini, dari Mustofawiyah dan lain sebagainya. Yang mana mereka tuh benar-benar mencurahkan pikiran mereka demi kemaslahatan kampungnya ini, Kampung kita ini. Kota Siantarnya. Jadi jujur, Kota Siantar ini saya kasih jargonnya ceria. Ceria ya. Ceria, dan Seperti ceria ini YouTube kita sebelumnya ya. iya, Kita jadi cepat, ya kan? Ceria itu cepat, kemudian edukasinya ada, kemudian dia keterbukaannya ada, akuntabelnya, kemudian inovatif. Nah, itu dia. Pada dasarnya kita itu kalau di kampung ataupun di Kelurahan Kota Siantar ini terkait budaya, sosialnya, segala macamnya itu masih terjalin semua. Terjalin. Kompleks. Ini kompleksnya itu lengkap di sini. Ulama sini ada, pengacara ada, polisi ada, tentara ada, guru ada, dosen pun ada di sini. Termasuk Pak Lurah juga. Termasuk Pak Lurah dosen juga. Itu dia. Saya pun Bang di Kelurahan Kota Siantar ini udah 3 tahun Bang, nggak terasa. 3 tahun. Udah terasa. Di sini. Ya. Untuk tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Kota Siantar itu 3 tahun.
3 tahun. menjabat jadi Babin Kamtipmas itu lebih kurang udah 2 tahun. Jadi sejak 2022. Iya, sejak dari 2022. Jadi Bang, kita kan baru siap vaksin kemarin, vaksin Betul, campak. vaksin campak. Uh, itulah mendapat kabar dari Abang, Rul. Ini ada apa? KLB. Kejadian luar biasa ini, Rul. Betul. Apa itu Bang? Campak, Abang bilang. Ini udah menyangkut apa nih? Anak-anak semua ini kan, Bang. Jadi ada 2 sekolah kemarin kita datang itu Bang. Iya, betul. Udah kayak mana menurut Abang? Udah ada nggak istilahnya, udah berjalan nggak semua? Berjalan. Jadi di tanggal 24 dan tanggal 25 Januari kemarin kita melaksanakan vaksinasi. Sebetulnya bukan itu hanya di sekolahnya aja, tetapi di posyandunya kita tetap melaksanakan vaksinasi. Tetap berjalan juga ya? Tetap berjalan sampai dengan target WHO yang 7 hari. Jadi hal ini ternyata dari 5 pasien yang terdampak daripada cacar, ternyata dari yang 5 itu 3 positif cacar. Itu informasi dari UPTD Puskesmas Panjembangan Jahe setelah sampel darahnya itu dikirim ke pusat, ke Jakarta. Jadi perwakilan WHO di Sumatera Utara membuat lokusnya. Sebenarnya sih di hari Selasa itu hanya Kelurahan Penyambungan 2, Kelurahan Penyambungan 3, sama Kelurahan Sipol-Polu di samping dengan desa yang lain. Ya, jadi ada sekitar 6, ya kan, ditambah dengan 3 desa. Tiba-tiba di hari Rabu saya diminta sama kepala UPTD Puskesmas Panjembangan Jahe untuk masuk dalam kegiatan Zoom meeting dengan WHO. Orang Inggris atau orang Inggris nggak itu Bang? Enggak, perwakilan untuk Sumatera Utara, perwakilan Indonesia khususnya di perwakilan Sumatera Utaranya. Nah di situ ternyata penyambungan 3 kelurahan tadi, 2 Penyambungan 2, Penyambungan 3 dan Sipol-Polu ternyata nambah 1 Kelurahan Kota Siantar. Nambah 1 di tempat nambah. Jadi Kelurahan Kota Siantar masuk lokus daripada penyebaran virus campak ini. Maka ini KLB, kejadian luar biasa yang penanganannya harus ekstra. Jangan sampai menjadi sebuah pandemi jadinya kan. Titiknya di mana tuh? Lingkungan kalau seandainya kita berbicara di Penyambungan 3 kan kita kan berbatasan dengan Penyambungan 3. Iya, betul. Jadi salah satu sekolah di Penyambungan 3, sekolah dasar di Penyambungan 3 ini itu mendapat target lokus daripada penyebaran virus campak tadi. Jadi sebagian warganya adalah bukan sebagian lagi saya bilang. Saya bisa prediksikan 60% siswa di Penyambungan 3 itu, yaitu di SDN 080 atau 088 saya lupa sih, tapi dikenal dengan SD 7 ya. Iya, Bang. Di situ dijelasin mereka kan 60% itu adalah siswa-siswinya itu adalah orang-orang Kota Siantar. Nah, jadi kalau misalnya dia orang Kota Siantar, dia divaksin di sana. Nah, kemudian dia bermain. Andai kata dia tidak divaksin, ya kan? Ketemu di virus di situ, dia bermain ke lingkungannya. Dan teman-teman dia tuh nggak belajar di SD 101 sama SD 089. Berarti kan ada interaksi. Ya, betul Bang. Makanya dasarnya karena ada lokus tadi di SDN 7, ya, SD 7 Penyambungan 3 ini, maka Kota Siantar masuk. Kena juga kita. Kena, sehingga masyarakat kita Bang. Bukan masyarakat kita belum ada. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Masyarakat kita belum ada. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Insya Allah mudah-mudahan tidak. Kedepannya nggak ada. Kedepannya tidak ada. Hanya saja masuk dalam kategori lokus penyebaran. Dikhawatirkan masuk, maka dikunci. Nah, jadi kebetulan di Kota Siantar ini punya sekolah SDN-nya itu SD 101 sama 089. Nah, yang divaksinasi itu adalah usia 7 sampai 13 tahun. 7 sampai 13 tahun KPK memang. Iya. Nah, ini ambil itu kursi situ. Di belakang mobil. Apa ambil situ. Cepat ambil. Jangan kayak duduk situ. Cepat di belakang mobil itu. Ada situ 2 kursi. Ini kopi khas Mandailing ya. Iya Bang. Request saya ini
pakai Ya, gula aren. Ya, pasti karena udah permintaan abang awak, lurah awak mungkin gak awak realisasikan. Jadi kalau kita promosikan kopi Mandailing, saya pernah bawa kopi Mandailing ini pada saat saya pendidikan S2 di Surabaya. Jadi digandengkan kopi Mandailing, kopi Gayo, Iya, Bang. sama kopi Toraja. Oma. Nah, jadi saya pergi ke salah satu kafe kopi di Surabaya gitu. Saya minta cuman tolong diseduh. Ya kan, Oh, saya udah bawa bubuknya. ya bawa dari Oh, sini saya seduh terus, wih, Mas, ini kopi apa ya? kok Kopi lebih daerah saya, kopi khas mana? gitu. Iya, jadi arabikanya kan. Begitu cobanya, keren ini. Bisa, Deng. Saya Minta sedikit. minta, bukan minta sedikit. Saya ambil 1 kilo ada nggak? Kebetulan saya bawa. Abang bawa 1 kilo. Saya bawa 3 kilo waktu itu. Jadi saya kasih. Nah, saya kasih testernya, Iya, kemudian Bang. saya kasih dia 1 kilonya. Nah, 1 kilonya tuh lumayan. Di sini saya beli 1 kilonya itu sekitaran 90.000. Ya, betul. Ya, 90.000. Di sana saya jualnya 280. Iyalah, bawanya lagi dah. Jadi lebih tinggi lagi harganya. Iyalah. Nah, jadi mereka merasakannya bukannya membandingkan dengan kopi-kopi yang lain, cuma pada saat itu ataupun mungkin lagi apa ya, eh, pengen mencoba dan ternyata dalam durasi waktu 1 minggu kopi Mandailing lebih laris ketimbang kopi Toraja sama kopi Gayo. Yang abang buat yang 1 kilo. Yang saya bawa 1 kilo itu. Yang kita bawa itu dari ini loh, dari kampung kita nih, kopi dari Kota Siantar, Kopi Bang apa? Siapa namanya? Udah Baratagor. Baratagor. Kopi yang dari sana kita bawa. Bukan kita bawa yang di pasar kayak atau di kota. Kalau misalnya saya ambil dari Kota Nopan mungkin lebih Ulu Pungkut atau Kota Nopan lebih bagusnya lagi gitu kan. Di Kota Siantar kita bawa. Tahun berapa Bang? 2016. Rumah. Aku baru tamat SMA itu Bang. Baru 1 tahun jadi polisi tuh. Oh iya. Baru kita udah cerita narkoba, cerita campak. Baru inilah Bang. Kan Lopo ini kan Bang, temanya itu kadang bukan kadang sih, dasarnya itu UMKM. Iya. Banyak UMKM di Banyak. kota Siantar ini Bang ya. Banyak. Kayak yang pertama yang udah awak tahu itulah Alami satu. Atau dodol lah kalau Dodol. bahasa Indonesianya. Tapi kadang orang datang udah apa itu udah paun Alami belum tentu dodol kayak gitu. Iya, Itu betul. dia. Alami belum tentu dodol katanya. Iya. Satu lagi itu Bang, pembuatan pabrik tahu tempe. Iya, tahu tempe. Tahu tempe kan. Heeh. Kopi udah tagor itu. Iya, kopi Arabica, kopi Torabicanya. Torabika. Baru buat Keripik. keripik Iya, keripik singkong. singkong itu dia. Baru yang lain lagi menurut abang ada lagi Bang? Yang dapat pantauan dari seksi kesejahteraan sosial itu sama pemberdayaan masyarakat itu Alame, kemudian Tahtim. keripik singkong, tahtim ya, tahu Tahu tempe, tempe. bukan tahlil, tahu dan ikan Ya. lele. Kemudian kopi, baru itu dia. Baru itu Baru Bang. 3 untuk hasil produksi kita di sini, UMKM kita di sini. Kemarin juga ada juga itu kawan saya juga, kawan awal SMP juga itu Bang. Ayam Oh iya, ayam hias. hias si Si Rasid ayam Cuman hias. kemarin kebetulan anak saya kan suka dengan ayam. Iya. Dia pengennya ayamnya ayam hias. Jadi saya hubungin Rasid, ya maaf Pak, ayamnya daripada saya jual semua Pak. Padahal saya mau ngambil gitu kan. Udah habis ya Bang. Udah habis. Udah habis Bang. Ayam hias Americano katanya. Satu lagi bandrek Bang. Oh iya betul, bandrek. Tetangga saya ini bandrek. Bener. Bandrek. Heeh. Bandrek Mandailing Bandrek Madinah. Bandrek Madinah, betul bandrek. Bandrek. Dan itu terkenal. Hmm. Jadi kalau misalnya kebetulan distributornya kan tinggal di lingkungan 7 ya. Dia sampai kita bisa ngobrol, dia bahkan ngantar tuh sampai ke daerah apa namanya Karo sana ya, daerah Karo, daerah Padang Lawas. Ya, di Distributornya lingkungan tuh Bang. lingkungan 7 dan dia bawanya itu pakai sepeda motor. Kita mengawalkan gimana kalau seandainya diganti ke mobil kita bilang itu kan nggak bisa karena tiga bilangan atau daerah Karo itu kan itu jalannya gang itu masuk mobil nggak bisa, kita tinggalkan mobil depan, kita jauh lagi jalan ke dalam. Ya, Jadi kita bawa untuk sepeda menghemat. motor. Istilahnya kalau kita bawa mobil kita nyari sepeda motor lagi kan Bang. Betul. Karena bawa banyak Iya. gang ya kan Bang.
Itu lah untuk UMKM kita bang ya. Iya, sampai ke Siantar, ke Medan juga sampai dia. Beliau itu bang. Beliau lah. Berarti dia yang ngambil ke sini juga bang? Ngambil di sini. Tempat Di sini tokonya. Iya, apa ini? Wak Lokot. Iya. Wak Lokot. Itu hampir lupa kita bandrek. Memang rencana awak ini bang, selesai kita ini ya nanti buat video tentang bandrek juga ini. Betul, bagus itu. Tapi kok kita kapan-kapan ke buat tahtim itu bang? Boleh. Ya, kebetulan saya kan kemarin dapat bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Natal, mesin pembuat tahu tempe, kan tahtim. Dan rencananya itu memang saya alokasikan, saya distribusikan untuk Naposen Oli Bulung, supaya mereka menonton pengolahan itu. Cuman responnya tidak ada, daripada itu alatnya tidak terpakai, tidak termanfaatkan dan sebagainya, saya alihkan ke ibu-ibu pengajian. Jadi ibu-ibu pengajian lingkungan 7 dan 8 bersedia untuk menerimanya, dan bahkan saya memberikan pelatihannya kepada mereka. Saya undang pelatihnya, saya minta mereka dilatih. Alhamdulillah bang, udah berjalan bang? Pelan-pelan. Masih dalam tahap belajar juga orang iya, itu gitu ya? Betul. Jadi bahwasanya konteksnya kan pengajian itu bukan hanya sekedar baca, mengaji, zikir dan segala macam, tapi mereka diberikan keahlian, ya, skill kewirausahaan tadi. Skill kewirausahaan bang. Jadi bang, teringatnya kita kan baru siap melakukan pemilihan bupati nih, bupati. Betul. Itu situasinya kita untuk menunggu putusan Putusan MK masih di usulan kita ini di Kelurahan Kota Siantar ini. Kok dari pantauan abang kayak mana? Yang jelas masih suasana lingkungan kita ini kondusif. Alhamdulillah bang. Putusan MK, teman-teman baik itu di, kalau kita sini Lopo ya, Lopo juga ya, warung kopinya ya, warung kopinya dikenal dengan Lopo kopi. Itu mereka memantau, tapi tidak menunjukkan istilahnya gejolak dan sebagainya. Mendukung salah satu paslon mungkin silakan, tetapi mereka menerima menunggu putusan dari MK lah. Menunggu putusan apakah paslon yang terpilih atau yang mengajukan gugatan nanti sesuai dengan putusan MK. Tidak terlalu gejolak di situ, mengganggu kamtipmas. Bahkan pada saat pemilihan kemarin kan tidak ada gejolak. Kita termasuk kondusif. Alhamdulillah ya bang ya. Kita tidak ada temuan-temuan tertentu baik dari tim PPK, tim Bawaslu ataupun Panwascam maupun PKD-nya, pengawas kelurahan dan desanya. Walaupun sempat ada rumor terkait dengan saya, cuma saya bilang coba buktikan, pastikan. Ternyata itu hanya hoax ya. Nina. Itu hoax. Ini katanya. Iya, itu tidak benar karena saya pun tidak ada di tempat, gitu kan. Pasti itu bang. Kayak gitu-gitu angin berlalu nih. Iya. Apa kita masukkan semua itu kan. Betul. Baru bang. Berarti abang dari 2023 November di sini. Iya, 13 November. November. Berarti abang mau bilang juga dosen kan? Iya, dosen. S1-nya itu tentang SPD abang ya? Iya, saya kan sebelumnya di yang lalu kan saya bilangin bahwasanya saya ada makanya banyak masyarakat ataupun teman-teman yang di kelurahan tuh bertanya sama mereka, ini SPD, MPD. Berarti guru kok bisa jadi lurah gitu. Iya. Ya makanya basic saya kan pada dasarnya saya ditempatkan 2009 itu sebagai seorang guru. Iya. Nah, sebagai seorang guru bahkan sampai dengan tahun 2021 saya dari 2009 ke 2021 saya masih sebagai seorang guru. Jadi dosen, kalau terkait dengan dosen kebetulan tahun 2019 kalau nggak salah saya 2019 saya ngikutin seleksi bagi dosen ataupun tutor di universitas terbuka yang membuka lamaran itu adalah dari UT Pusat, yaitu di Tangerang. UT Pusat walaupun ada teman saya yang di UPBJJ Medan ya, UPBJJ Medan itu adalah unit Pokjam, kelompok belajarnya di setiap provinsi itu ada kelompok belajarnya ataupun
tempat mereka mendaftar dan sebagainya, Iya bang. meminta saya untuk mengajar secara tatap muka. Tapi saya bilang kalau saya mengajar tatap muka langsung gitu kan. Saya kan UT itu kita bisa, walaupun saya orang Madinah lah gitu ya, di Panjabungan Madinah, tinggal di Madinah Natal, tepatnya di Panjabungan. Saya bisa juga ngajar nanti di Palas, saya juga bisa ngajar di Tapsel, di Pagar Utannya, di Sidempuannya, ataupun saya bisa ke Sibolga atau Taptengnya. Nah, terus saya nggak mau tatap mukanya karena capek di badannya satu dari sana saya harus pergi ke sana mondar mandir lah kita bang ya. Makanya saya ikutin seleksi 2019, alhamdulillah dari 3.000-an pendaftar yang masuk itu ada 1.000-an. Dari 3.000-an yang masuk itu ada 1.000-an. Dari 1.000-an itu ada seleksi lagi. Seleksi potensi untuk secara dia harus mampu menguasai IT ya, karena kan belajar daring ya. Karena saya ngambil yang tutorial online, jadi dosen online-nya. Dari 1.000 sekian itu hanya 998 calon dosen dan calon tutor UT. Dari 900 iya yang diterima. Dari 998 hanya 300 dosen yang dapat jam. Alhamdulillah saya satu di antara 300 itu. 300 dosen cuman dari 1.000 dari 3.000-an dari 3.000-an ke 1.000-an lah, saya pastinya lupa gitu. Kemudian 1.500 kalau nggak salah itu lulus tapi yang dapat jam 300 dosen. Iya, 300 dosen tahun 2019. Dan alhamdulillah tahun ini saya diberikan amanah kembali sampai dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Selama 5 tahun alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sama UT. Karena kita bisa aja, UT itu bisa mencabut tanpa mengkonfirmasi kita. Ya kita ada kontrak kerjanya. Selama angket itu tidak, kita kan dapat penilaian angket. Angket dari mahasiswa, angket juga dari tim pengembang. Gitu. Jadi kalau misalnya, karena kan mahasiswa beda loh ngajar secara tatap muka dengan online. Kalau tatap muka kan dia bisa nanya segala macam. Nah kalau online gimana? Jadi saya siapkan grup WhatsApp-nya, kemudian saya manfaatkan pesan yang ada di LMS-nya ya, di Learning Management System namanya. Kita manfaatkan itu, komunikasi berjalan. Jadi kalau saya penilaian saya bagus dinilai sama mahasiswa, walaupun mereka nilainya jeblok misalnya, tapi dia bertanya, saya respon, saya cepat tanggap apa segala macam gitu kan. Kemudian tatkala saya mengunggah nilai tidak terlambat sesuai dengan jadwalnya. Jadi makanya penilaian itu pertama angket dari mahasiswa, kedua pengembang modulnya ya. Tuh, kalau seandainya nggak pas dengan pihak prodi ya, program studinya nggak sesuai, ini tutor terlambat ngasih nilai. Kemudian respon sama mahasiswa selalu tidak diindahkan atau tidak diberikan respon yang baik sama mahasiswa. Jadi nggak ada feedback yang baik antara si tutor sama si mahasiswa. Oke, kita nggak pakai. Kalau bisa suatu bisa dicoret nama kita. Berarti ini semua tergantung mahasiswanya dan yang pemegang modul itu, Bang. Iya, dan pastinya kita tetap memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Betul, Bang. Kopinya keren nih. Minum lagi. Tapi Bang, salah satu kayak mana ya Bang ya? Aku selalu melihat Abang itu banyak inovasi dari Abang itu. Istilahnya open untuk membuka pikiran awak juga Bang. Karena kayak mana? Bukan Abang di sini aku sok-sok ngangkat-ngangkat gitu ya. Enggak, cuman kayak cerita kita sebelumnya itu Abang udah buat yang namanya ekoenzim. Abang kita kenal 2000 di Polres itu kita. Abang baru pertama kali Abang balik ke sini. 2015. Saya 2009 saya sudah di situ. Oh, 2009 dari Polres. 2009 saya tiga sipil nih ya, 4 sipil yang membentuk sebetulnya, membentuk Saka Bayangkara Polres. Jadi yang pertama tuh ada almarhum Kak Dalkit, orang kenal. Beliau tugas di Natal. Kemudian almarhum Kak Sujadi, kemudian Kak Erwin. Dari 3 ini, saya nggak tahu tiba-tiba saya dipanggil. Iya Bang. Waktu itu bukan Kasat Bin Mas, Kabak Bina Mitra.
Dulu masih Dulu. 2000 kalau Pangkatnya kompol. kompol. Saya lupa nama depan kakaknya, tapi marganya saya ingat Kak Rangkuti. Jadi Kabak Bina Mitra minta Kak Al, minta tolong di depan sebagai presidium sidang untuk memimpin bagaimana cara proses pembentukan Saka Bayangkara yang sesuai dengan jukran yang dikeluarkan oleh Wakil Nasional. Jadi saya 2009 sudah diminta pada saat itu ya mendesain Saka Bayangkara di Polres Mandailing Natal 2009. Tapi di situ waktu itu Kasat bin Kapolseknya mantan Wakapolres Pak Agus Mariana. Pak Gus Mariana. Nah, Pak Agus Mariana itu waktu itu Kapolsek Natal. Saya utusan dari Natal. Oh, Jadi perwakilan dari Natal hanya satu perwakilan polsek yang diminta ke sana. Itu saya lah Bangka kan. Nah, Kak Agus ngomong, Kak Al, jangan ambil pamong Polres, harus tetap jadi pamong Polsek Natal. Nah, tapi walaupun saya oke siap dan saya lanjut gitu kan, dalam artian saya tetap jadi pamong Polsek Natal, namun pihak Polres izin Pak Agus, kata Kabak Bina Mitra kan, walaupun Kak Al di pamong Polsek Natal, kalau kami minta dari Polres wajib hadir. Itu kan Kak Rangkuti ya kan. Ya. Yang satu pangkatnya AKP, Iya, iya, iya. ya kan Kapolsek. Sementara Kabak Bina Mitranya Kompol. Ya, otomatis siap dan kata Pak Agus ya kan. Kembali kembali. Hierarkinya kan. Ya tetap dijalani dua-dua ya. Iya. Padahal saya jalani 2009 sampai dengan saat ini alhamdulillah Masih saya di pembina. masih menjadi pamong Saka Bayangkara Polres Mandailing Natal. Jadi ya. Berarti emang diangkat jadi PNS-nya tahun berapa? 2009. 2009. 2009 saya. Masih SD aku itu Bang Eka. Masih SD. Ya aku jumpa sama Abang 2015 itu penempatan pertama. Jadi kita cerita kalau aku masih ingat ya. Iya. Nah, masih ingat. Sebelum saya berangkat ke Surabaya. Kalau Abang masih ingat ya itu kita jumpa pertama kali. Habis itu ya kembalilah Bang di Lurah Penghubungan 1, tetap kita ada tetap kontak-kontak lah, ya kan Bang ya. Tetap tegur sapa, tetap rupanya rezeki awak kembali lagi rupanya jadi lurah, ya kan lurah. Kota Siantar. Kota Siantar. Karena Kota Siantar saya lihat lurahnya orang Kota Siantar semua. Iya Bang, itu Ya kan? pula ya. Dari Pak Pausir, Pak Pausir, kemudian Pak Erwin, Pak Sanan, Pak Sanan, oh iya Bang Sanan. ya kan baru saya. Bang. Makanya saya bilang saya ini Hokage keempat. Kaki keempat ya. Yang Daime. Yanda. Ya kan? Minato Namikaze. Hokage pertama Pak Pausir. Pak Pausir. Hokage kedua Ya, Pak Erwin. Erwin. Hokage ketiga Pak Sanan. Pak Sanan. Baru masuk saya. Hokage keempat. Itu dia kayak Artinya saya kan penggemar Naruto. Sama Cuman kita Bang. Kita. Dari Naruto itu saya suka dengan Minato Namikaze-nya, ayahnya Naruto. Iya Bang. Nah, jauh sebelum saya jadi lurah Kota Siantar, nama saya itu saya buat itu Minato Namikaze. Oh iya pula. Itu kan Naruto waktu saya tahun 2009 apa berapa itu ya. Saya 2010 itu saya muncul niat saya menonton Naruto itu di 2010. Bahkan saya punya CD-nya. Ada CD-nya Bang. CD saya beli. Waktu di Medan pun pas saya ke Medan saya pesan di Pajak Usut, Pak Jus ya. Pak Jus ya. Nah, saya beli. Makanya khusus itu saya nonton. Nah, kan dari situ nama saya udah Minato Namikaze. Dengan karakter orang tua Naruto itu Bang. Ya. Ternyata masuk ke sini. Jadi Hokage keempat Minato Namikaze. Tapi aku Bang, kalau Abang bilang terkait anime, anime ini aku juga Bang. Ya. Makanya aku tanya sama Abang itu terkait Naruto gitu. Tapi yang ku ikuti sekarang Naruto, One Piece. Iya. Yang sekarang ku ikuti itu Naruto, One Piece. Masih ada lagi sih, cuman yang paling identik yang suka itu Naruto sama One Piece karena di Naruto itu kan ada kepemimpinannya kan Bang. Betul. Kepemimpinannya. Apalagi yang mau bilang ya, suka sama Naruto, pun suka ya kan. Naruto itu kan benar-benar dia rela mengorbankan diri dia demi menyelamatkan kawannya. Itu dia. Dan dia punya prinsip memegang teguh janji. Pasti Ya kan? Bagaimana dia berjanji kepada Sakura untuk menjemput Sasuke. Itu dia. Janji dia kan. Dan dari mulai kecil sampai dia dewasa pun sampai pada
perang Merinding aku ini Shinobi. bang. Serius. Iya, perang Shinobi kelima itu dengan Madara. Akhirnya Sasuke datang gitu. Iya. Walaupun dia di endingnya dia fight sama Sasuke kan, Iya. berantem sama Sasuke di Sampai endingnya. patah putus tangan. Putus tangannya. Aku Walaupun jujur bang. pakai selnya Hashirama Senju ya Ya, kan. pas Wah, bang. kok lari ke Naruto ya? Aku suka bang karena Ya, sefrekuensi ya. karena kalau abang cerita-cerita Naruto kita, oh apa ya? SMA itu kami bang. SMA itu saya belum ada Android bang, belum ada Android. Iya. Laptop itu pun pinjam sama kawan yang perempuan untuk menonton. Rupanya ada yang udah download, kami copy itu bang semua. Setiap hari Kamis. Setiap hari kami copy itu dari semuanya. Itu pun ngambil wifi-nya ke atas. Itu kan si Pirok itu kan asramanya di bawah. SMA Plus Negeri 2 Pirok itu di bawah bang. Iya, iya. Kami naik ke atas itu untuk download wifi-nya. Adalah salah satu almarhum kawan yang jago IT juga bang. Itulah panutan juga itu bang. Cuman alhamdulillah cuman rezekinya nggak panjang itulah bang. Kalau untuk terkait IT, aduh, aku angkat tangan sama dia bang. Itulah rezekinya belum ya mungkin alhamdulillah apa yang umur panjang kan bang. Makanya apa namanya itu ya itulah bang. Ya, Sedih juga kalau betul. ingat bang dia. Kalau diingat-ingat ya, Iya. gimana lagi Om, Iya. saya bilang kan? Dialah bang inspirasinya untuk wifi ke sana gitu, membobol kayak mana biar dapat wifi itu banyak gitu kan. Hacker lah ya. Iya istilahnya biar poolnya sama kita gitu kan bang. Baru cerita udah banyak juga macam kereta api juga aku mau rokok ya. Rokok aja macam kereta api. Gantian atau enggak? Aku lupa pula ini apa lagi yang kutanya ini. Apa urusannya? Tapi bang untuk apa itu bang namanya itu yang untuk tahtim itu kita itu perlu kita tengok juga itu bang ya? Boleh kita apain. Jadi artinya bagaimana penggunaan apa namanya ragi itu, penggunaan ragi itu jangan keledai ya, kedelai ya. Kedelai itu bagaimana prosesnya menjadi tahu, kemudian bagaimana prosesnya menjadi tempe, kita harus tahu juga. Iya bang. Karena kemarin itu saya hanya ngelepas aja, artinya sudah kita panggil yang ngelatih, udah kita aja. Itu masih lanjut bang ngelatih? Enggak, karena stop sama situ aja. Bahkan ini saya bilang ya, cobalah saya bilang sama ibu ketua pengajiannya, coba ibu jadwalkan lagi berapa waktu dan bagaimana sistematisnya, nanti kita panggil. Artinya siapkan ibu-ibunya waktunya, kapan mau dilatih. Nanti pelatihnya saya konfirmasikan siapa. Sini kan ada Bang Jenal ya. Iya. Bang Jenal, kemudian yang di Banjar Selangit ini baru udah yang ini Doir ya. banget. Jadi jangan sampai, kalau bisa kita pakai ini. Saya merasakan tempe yang nikmat, tahu yang nikmat itu waktu saya di Jawa. Itu waktu saya ke Kediri. Kalau tahu saya lebih rasa nikmatnya tuh di Kediri, tahu Kediri itu. Kalau tempe itu di orang Nusa Cilacap banget. Jadi ada teman saya orang Cilacap waktu S2 kemarin, dia pulang ke Cilacap, balik dari Cilacap kemari ke Surabayanya, terus dikasihnya oleh-oleh tempe. Itu nggak usah pakai garam apa, goreng gitu aja, gurih ini pokoknya keren lah gitu. Jadi makanya nggak bisa seperti itu. Makanya kemarin kan saya sempat chattingan sama dia, kebetulan cewek tuh ya. Iya bang. Bu, izin bisa nggak dikirim ke Medan, saya bilang gitu kan. Ya apa namanya, wes berjamur itu mas kayak kalau udah sampai ke Medan gitu ya. Medan ya bang. Iya. Baru bang terkait inilah bang pencuri kecil itu kemarin saya monitor juga kan ada pencuri ikan gitu. Iya betul. Dalam kiraannya menurut abang untuk pencuri kecil ini yang tabung gas, yang hasil tanaman orang masih meningkat menurut abang? Laporan kalau masalah pencurian itu sudah mulai tidak meningkat, namun yang pencuri kecil gitu lah ya, macam kemarin sekitar seminggu yang lalu itu ada maling, dia ngambil kolam ikan lele milik kepala Kepling pula tuh. Jadi
Yang nyurinya itu adalah yang jaga tambaknya, yang jaga kolamnya. Jaga kolam. Jadi mungkin mereka terobsesi gini ya. eh, Ikan lelenya itu bukan mereka jual. Ah, Kalau hasil komunikasi saya sama si pencuri ya, itu bukan untuk dijual, tetapi untuk dibarter dengan batu yang dari kita barter. oh gitu pula. Itu pula. Kayak mana cara barter kayak mana, Bang? Artinya ikannya itu dia tukar dengan batu. Oh, Dan dia pun bawa ini cuma 2 kiloan ya. oh itu yang dia Nah, bilang. makanya Pak Kepling saya salut, berbangga hati juga saya. Dia nggak minta kompensasi atas apa ya eh, hilangnya ikan lelenya, tidak, tapi Tidak. dia memaafkan, jangan Memaafkan. diulang kembali karena kamu kan sini saya minta untuk menjaga. Nah, dipanggilnya lah kawan-kawannya, ada 3 orang kawannya untuk mengambil ikan itu. Seperti itu nggak ada. Ada lagi. Itu terakhir. Sementara kalau maling-malingnya ya seperti dari apa ya, lingkungan 8 itu ada memang, tapi ini kan bukan orang Kota Siantar, bukan. Jadi itu hilang. Saya itu ada sesuatu yang hilang, jadi bahkan ada yang mungkin sepeda motornya, dan bukan orang Kota Siantar yang malingnya. Hanya saja mungkin kita tidak ini ya, tidak melengkapi kunci ganda atau apalah dengan kendaraannya kan. Kemudian pintu terbuka begitu aja. Jadi kalau masih ingat zaman saya SMP apa SMA ya, itu ada buletin siang di RCTI dan nama Bang Napi. Ingat kan ya kan? Ya. Kejahatan bukan karena sesuatu hal yang bisa terjadi, tetapi karena ada niat niat. dan kesempatan. Jadi karena ada niat dan kesempatan terbuka, ya makanya seperti itu. Jadi ya kita sebagai warga, sebagai pemerintahan, kita sampaikan kepada warga, dijaga rumah dalam hal ini, pakai kalau memang di posisinya tidak ada orang di pekarangan ya dikunci pagarnya, kemudian sepeda motornya dikunci, jangan sampai sepeda motor terbuka seperti itu aja gitu kan. Apalagi yang musim panen yang harus dijaga gitu. Iya betul, musim panen seperti bahkan kemarin kan yang kehilangan karet, kita sempat dari pemerintahan kan membantu follow up-nya gitu kan, walaupun kebun bukan kebun kita. Iya. Tetapi tanggung jawab saya sebagai kepala kelurahan ya harus mengayomi masyarakat. Ya saya ikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selama itu lurus, beriring lah semua, Bang. iya, selama itu demi keterbaikan bersama-sama, maka kita jalankan. Itu aja kira-kira. Jadi Bang, sebelum kita tutup acara kita, apalagi saya sebagai Babin Kaptipmas juga di sini, apalah kira-kira masukan ataupun saran menurut abangnya ya untuk memperbaiki kita ke depannya gitu. Iya. Artinya gini, saya pengennya kan nanti kita ada kolaborasi. Iya, kolaborasi satu sisi Sarul selaku Babin Kamtipmas yang kepercayaan, diberikan kepercayaannya kepada Sarul dari Polres Bandung Natal, dalam hal ini Satpinmasnya ya. Iya. Untuk bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintahan kelurahan, tidak ada Sarulnya, tapi sama Babin Kamtipmas yang lainnya. Seperti kegiatan seperti kemarin itu vaksinasi, saya lihat di grup KLB, grup kejadian luar biasa, itu yang terlibat Babin Kamtipmasnya Kota Siantar, saya lihat cuma. Iya, Bang. Sementara kelurahan dan desa lain saya lihat tuh ini mana nih, padahal komitmennya kemarin itu Babinsa dan Babin Kamtipmas harus sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintahan dan juga dengan pihak kesehatan. Karena bukan apa-apa, kesehatan ini adalah faktor utama suatu negeri. Makanya maju kembangnya suatu negeri itu kan cuma kalau menurut saya pribadi, dasar awalnya adalah 2 hal, kesehatan dan pendidikan. Sehat dia, pendidikannya bagus. Baru jangan lupa tadi tambahan tadi, ada 3 apa ya? Orang bisa berontak karena lapar. Makanya jangan lupa tolong sebentar. Maka saya bilang kerjasama kita antara pihak kepolisian, kemudian TNI dengan pihak pemerintahan, kita yang kita harapkan, baik itu tentang narkobanya, kemudian hal ketertiban yang lainnya,
Dan satu sisi saya jujur, Sarul mau mempromosikan juga dengan UMKM di Kelurahan Kota Siantar ini. Tidak serta-merta hanya fokus ke ketertiban dan keamanan lingkungan di Kelurahan Kota Siantar saja, tetapi eh, membuat suatu inovasi dengan datang ke suatu UMKM dan secara tidak langsung mempromosikan UMKM itu. Itu yang kita minta, kerjasama satu sama lain antara pihak Babin Kamtibmas, Babinsa, dan juga pemerintahan dalam hal ini kelurahan. Kerjasamanya apapun bentuk kerjasama itu selama itu demi keterbaikan ataupun kemaslahatan masyarakat itu dia. Itu yang saya harapkan sekali. Dan jujur Sarul bukan juga mempromosi, bukan mau enteringannya Sarul enggak gitu ya. Eh, saya juga di sebelumnya kan saya juga lurah, jadi ada Babin Kamtibmas, ada Babinsanya juga. Tapi yang eh, follow up langsung ke jemput bola kita bilang gitu ya ke masyarakat. Saya baru melihat Sarul selama saya menjadi lurah di dua daerah yang berbeda gitu kan. Jadi artinya melihat Sarul ini dibandingkan dengan, bukan berarti yang saya nggak mengatakan yang sana tidak melibatkan kepentingan masyarakat, tidak. Mungkin yang punya inovasi seperti ini ya kan, ada lewat obrolan polisi dengan konteks podcast Loponya, kemudian terjun ke lapangan tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2009 kemarin. Kemudian UMKM-nya juga dinaikkan grade-nya, yang tujuannya kesejahteraan masyarakat itu berjalan. Amin. Dan Semoga. juga pastinya juga kita di pemerintahan, kami juga mohon dipantau gitu, diapakan. Kalau memang kami salah, tolong disampaikan. Nggak bisa dicubit, nggak bisa ditampar, itu bahasanya kan. Nah, artinya seperti bukan saja kita timbangan keamanan tadi, kita bicara yang sejengkal. Yang sejengkal ini sangat Emang maling kecil tadi, kemudian walaupun ada yang jual narkobanya jual juga, narkoba apa segala macam, itu masalah itu sejengkal perut. itu karena sejengkal tadi. Kakak saya kemarin saya buat ke pelatihan tahu tempe itu, mereka dominan kami mau cari uang instan pak. Saya buat ekoenzim itu kan prosesnya 3 bulan. Iya, Setelah 3 bulan baru nampak hasilnya. iya. Nah, jadi selama 3 bulan ini kami makan apa pak? Kita mainkan di tahu tempe. Capek pak. Nah, inilah PR saya pribadi. PR saya bagaimana mengedukasi dan mensosialisasikan untuk menjadi manusia yang produktif. Jadi jangan sekonyong-konyong minta gitu. Jadi bagaimana melahirkan jati diri kita sebagai manusia produktif. Seorang tamat SD bisa sukses dengan seorang yang sarjana. Kenapa? Karena dia memproduktifkan kapasitas dia. Saya pernah membaca sebuah buku, saya lupa bukunya apa. IQ yang 80 optimal, ya kan? Tapi dia optimal ya, 80 IQ dia tuh. Tapi dia mengkapasitas 80 itu dipadatkannya, itu lebih sukses, lebih berhasil ketimbang yang superior 140, 120 140. Ya kan? Dengan kenapa? Yang 120 140 sampai dengan 140 ini nggak maksimal dioptimalkannya kemampuan IQ dia, intelijensi dia. Dia hanya mentok mungkin ada dari dia punya IQ yang superior gitu, atau high superior gitu, 180 ke atas gitu. Tapi dia nggak optimal. Jadi kalau saya kata salah satu public figure ya, kita bilang Dokter Tirta kita sebut ya, boleh merek ya. Iya. Mohon izin Dokter Tirta kalau misalnya salah tolong dibenerin. Jadi seorang yang sukses di akademis belum tentu dia sukses di kesehariannya. Seorang yang tidak sukses di akademis dan belum tentu juga dia juga nggak sukses. Bisa jadi yang tidak sukses, yang tidak mampu di akademisnya dalam artian kemampuan intelijensinya, tapi dia mampu di khalayaknya setelah keluar dari ruang lingkup akademik ya, dalam arti sekolah, dia mampu pintar mengolah keuangan, pintar mengolah menangkap apa yang bisa saya kerjakan menjadi manusia produktif. Tetapi kalau orang yang hanya mentoknya di akademisnya itu mampu, pintar dia, tapi nggak bisa mengoptimalkan pribadi dia menjadi manusia yang produktif, sama saja. Berarti kembali kan mulai dengan ibana.
Nah, apa tuh? Mulai ngon ibana itu ibaratnya memulai dari diri kita sendiri. Betul, mulai dari diri kita kita sendiri. Betul, itu dia. Seperti kayak hashtag kita mulai ngon ibana katanya. Mulai ngenibana. Itu kan memulai Mulai dari diri dia kita sendiri. Oh, berarti pas. Ya, itu mulai. Itu Dan dia. jangan ulang mopop katanya. Ulang Jangan, mopop, jangan mopop, gegabah ulang dalam mopop. mengambil tindakan. Benar. Itu dia Bang Kat. Oke. Mungkin itulah pesan-pesan terakhir dari Bang Lurah. Walaupun ya sebagai ibaratnya bagi masukan sama awak juga dan edukasi buat kita bersama. Semoga yang menonton pemirsa yang menonton video ini bisa mengambil hikmah yang baiknya. Dan kalau memang bisa di-share videonya dan di-like dan dibagikan semuanya. Jangan lupa subscribe ya kan? Subscribe juga. Oke, ya. Nanti ada juga di channel YouTube-nya Kelurahan Kota Siantar, itu juga di-subscribe. Nanti kita akan up videonya. Oke, sip. Ya. Akhir kata, apabila ada kata-kata kami yang salah di sini, kami mohon maaf. Dan selalu kami tetap menerima masukan dari para pemirsa ataupun untuk masukan ke depannya. Untuk kami untuk tetap berbenah. Sekian dari kami, tetap ulang mopop. Apa lagi? Ulang mopop. Ulang mopop. Ya, tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang mopop. Ulang mopop. Kasih Bang. Jangan lupa salam biju. Salam hijau. Oke. Oh. Oke, Bang.